Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, para pelayan dan warga Gereja Protestan Maluku di Maluku dan Maluku Utara. Demikianlah firman Tuhan, Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 118 ayat 28 dan 29. Kutipan Mazmur itu menandakan bahwa sungguh Tuhan itu baik dan besar kasih setianya. Dan karena kasih setia itulah kita hidup. Maka sesungguhnya segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita perjuangkan, apa yang kita peroleh terjadi karena kasih setianya. Kita telah ditolong Tuhan di tengah berbagai permasalahan hidup. Meski masih ada yang terus berjuang di tengah banyak persoalan, namun baiklah kita bersyukur bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita hidup dalam bangsa merdeka dan banyak hal kita alami. Tanda-tanda kemajuan kita saksikan. Geliat pembangunan terjadi di mana-mana. Meski masih banyak daerah di pelosok yang masih sulit mengakses kebutuhan dasar, belum memadainya sarana prasarana publik, kesehatan masih mahal dan langka di pedalaman. Namun, kita mesti bersyukur karena kita tetap hidup dalam negara demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka baiklah kita berseru bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara-saudaraku, mari kita merawat kebinekaan dalam tegaknya negara kesatuan Indonesia, sebab inilah bangsa yang merdeka atas berkat rahmat Tuhan, dan atas bangsa ini pun Tuhan menunjukkan kasih setianya. Masih banyak masalah yang dihadapi umat yang membutuhkan pendampingan hukum dan advokasi. Soal-soal penegakan HAM dan keadilan. Banyak pencari keadilan yang patah arang. Walau demikian, semua itu tidak membuat kita kehilangan iman, sebab Tuhan akan tetap memberi kepada tiap-tiap kita menurut ukuran keadilannya. Untuk itu, kepada saudara-saudara yang berada di lembaga pemasyarakatan pun, tetaplah berdoa dan jalani semuanya sesuai kasih setia Tuhan. Gereja dan agama-agama di Indonesia sedang menghadapi masalah yang kompleks. Kita dituntut menjadi gereja yang terbuka, yang menerima kepelbagaian, dan harus arif mengelola kepelbagaian itu tanpa harus melukai dan menciderai satu terhadap lainnya. Agama-agama bukanlah benteng terakhir dari kebenaran publik, melainkan fondasi dari bangunan etika dan kebenaran publik. Untuk itu, mari hidup dalam saling menerima, berani berjumpa dan menjadikan kemanusiaan sebagai isu pokok dari seluruh kerja dan pelayanan keagamaan. Niscaya kasih setia Tuhan melimpah atas kita, dan damai-Nya menyirami bumi ini, laksana hujan yang airnya sejuk. Hentikan debat teologis yang hanya dapat membelah masyarakat. Perkokoh kesatuan kita sebagai warga bangsa Indonesia yang beragama. Saudara-saudaraku, beberapa tahun ini kita dimatangkan oleh keadaan-keadaan yang luar biasa seperti bencana alam dan non-alam, disertai arus transformasi digital yang bergerak cepat. Tahun 2022 sudah kita jalani, dan kita dimatangkan dalam semua persoalan itu. Kita akan mengakhiri tahun ini sambil berseru bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Maka jika tahun 2023 disebut sebagai tahun gelap karena ancaman resesi ekonomi global, baiklah kita siuman, namun bukan harus hidup dalam cemas tinggi. Sebaliknya, marilah kita berusaha, bekerja, berdayakan potensi diri dan sumber daya ekonomi yang ada.
Ini masanya kembali ke pangan lokal sebagai cara mewujudkan aktivitas ekonomi yang berpihak pada lingkungan. Lestarikan kebun dan hutan dengan tanaman ekonomi khas daerah. Setiap jengkal tanah harus diisi tanaman pangan. Laut kita pun harus dikelola dengan ramah, sebab semuanya sudah ditempatkan Tuhan di habitatnya untuk saling mengisi, menopang, dan melengkapi dalam kerangka kasih setia Tuhan untuk pemulihan dan keutuhan seluruh ciptaan. Bagi warga Gereja Protestan Maluku, jalankanlah GKM, yakni Gerakan Keluarga Menanam, Gerakan Keluarga Melaut, dan Gerakan Keluarga Memasarkan sebagai cara kita hidup di tengah ancaman resesi sebagai orang beriman. Jauhkanlah amarah agar jangan timbul dendam. Buanglah dendam agar damai tetap kita miliki. Peliharalah damai karena kita adalah orang bersaudara. Wujudkanlah persaudaraan yang rukun dengan semua orang, sebab kita percaya bahwa dalam persekutuan yang rukun itu Tuhan memerintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Bergantunglah pada Tuhan sambil meminta tuntunan Roh Kudus, sebab kita bisa tiba di penghujung tahun ini karena kasih setianya. Tahun 2023 kita harus mengambil keputusan-keputusan hidup yang pasti. Kita masih harus setia melayani. Kita harus lebih berani berjuang untuk kebebasan dan tegaknya hak asasi manusia. Kita harus semakin peduli kepada kaum inklusi, orang miskin, kelompok yang dimarginalkan. Maka mintalah tuntunan Roh Kudus. Perhatikanlah anak-anak kita. Berilah apa yang menjadi hak mereka, baik untuk hidup sehat, sejahtera, bersekolah, dan lebih lagi, bangga atas dirinya karena tidak mendapat perlakuan kasar dan tidak dilecehkan kehormatannya sebagai anak. Jalankanlah panggilan sebagai orang tua yang bijaksana, dan jadikanlah rumah tangga kita sebagai rumah doa, di mana pembinaan keluarga dilaksanakan setiap hari. Keluarga-keluarga tetap utuh dan bersekutu sebagai gereja kecil yang hidup. Doakanlah semua orang yang diutus Tuhan untuk melayani kita di bangsa ini. Doakan pemerintah di pusat sampai ke negeri, desa, ohoi, kelurahan, dan dusun-dusun. Doakan aparat TNI Polri yang terus mengawal Bhinneka Tunggal Ika di persada ini. Doakan semua pengabdi masyarakat dan pelayan kemanusiaan. Seperti itulah saudara-saudara diminta untuk mendoakan keselamatan bangsa dan dunia ini, sebab Tuhan yang menciptakan bangsa dan dunia ini untuk kita layani. Dan kami akan tetap mendoakan saudara-saudara semua, sebab untuk itulah kami dipanggil, supaya saudara-saudara menjadi satu, sama seperti kita semua adalah satu di dalam Tuhan. Pujilah Tuhan bersama dengan kami sambil berseru, "Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku." Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Allah di dalam Yesus Kristus dan oleh persekutuan dengan Roh Kudus melimpah dalam hidup saudara-saudara. Tuhan telah mengantar kita sampai penghujung tahun ini, dan lihatlah, Ia juga yang akan membawa kita masuk dan melangkah di tahun baru 1 Januari 2023. Salam damai. Shalom.